Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika dengan materi hubungan antar garis pada bidang datar. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah menyimak, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat garis, yaitu garis sejajar, berpotongan, dan berimpit. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa dapat membedakan sifat-sifat garis, yaitu garis sejajar, berpotongan, dan berimpit. Anak-anak, kita mulai dari pengertian titik dan garis. Apakah kamu masih ingat pengertian garis dan titik? Ya, kalau masih ingat, ya bagus. Tapi kalau sudah lupa, kita ingatkan. Nah, titik merupakan sesuatu yang mempunyai kedudukan. Titik biasa dilambangkan dengan noktah atau lingkaran kecil, lingkaran tertutup yang kecil. Titik diberi nama dengan huruf kapital. Ya, titik diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, atau C. Pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah titik, yaitu titik B dan titik Q. Nah, silakan diperhatikan, dilihat di layar handphone anak-anak atau di layar laptop anak-anak. Dilihat di situ ada huruf B, B besar, B kapital maksudnya ya. Ada huruf B kapital. Yang di bawahnya ada lingkaran hitam. Ya, lingkaran hitam. Itu namanya titik B. Begitu juga dengan yang Q. Di bawahnya Q ada lingkaran hitam. Itu dinamakan titik Q. Nah, garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Jadi garis adalah himpunan titik-titik yang anggotanya lebih dari satu titik. Ya, bisa dikatakan kumpulan titik-titik ya. Jadi beberapa titik itu dikumpulkan jadi satu. Ya. Nah, titik-titik tersebut berderet ke kedua arah yang berlawanan sampai jauh tidak berhingga. Nah, garis hanya mempunyai ukuran panjang. Garis diberi nama dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H,
H kecil, G kecil, dan K kecil, atau dua huruf kapital seperti AB, AC, dan BC. Nah, pada gambar di bawah ini diperlihatkan dua buah garis, yaitu garis H dan garis AB. Bisa dipahami ya? Jadi kalau mau memberi nama pada garis ya, dengan menggunakan huruf kecil seperti G, H, K, atau dua huruf kapital seperti AB, AC, dan BC. Seperti itu. Coba diperhatikan garis di bawah ini. Di situ ada garis H memakai huruf kecil dan garis AB itu menggunakan huruf kapital, A kapital, B kapital. Nah, sekarang hubungan antar garis pada bidang datar. Ada beberapa hubungan antar garis, yaitu garis sejajar, ada garis berpotongan, dan garis berimpit. Ya, berikut hubungan antar garis pada bidang datar. Di situ pada poin A itu ada garis, dua garis. Di situ diberi nama garis A dan garis B. Ya, itu posisi seperti itu namanya garis sejajar. Jadi pada poin A itu kan ada garis yang diberi nama A dan diberi nama B. Nah, itu posisi seperti itu, gambar garis seperti itu namanya garis sejajar. Ya, saya ulangi, garis sejajar. Nah, sekarang yang poin B. Di situ ada dua garis. Garis pertama namanya K. Garis kedua namanya L. Nah, pada poin B itu ya ada garis K dan garis L. Itu dengan gambar seperti itu, posisi seperti itu, namanya berpotongan. Saya ulangi, namanya garis berpotongan. Sekarang poin yang C. Di situ ada garis, ada diberi nama P dan juga Q. Ya, pada poin C itu ada garis P dan garis Q. Nah, itu namanya garis berimpit. Itu dua garis tapi jadi satu, kelihatannya menjadi terlihat satu ya, padahal itu dua garis. Nah, namanya garis berimpit. Sekarang sifat-sifat garis sejajar, berpotongan, dan berimpit. Nah, bagaimana sifat-sifat garis sejajar, berpotongan, dan berimpit? Ya, kita simak penjelasan berikut. Yang poin pertama, ya, dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Ya, jadi dua garis dikatakan sejajar itu jika kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong.
Jadi tidak pernah akan bertemu ya. Nah, dua garis tersebut tidak akan berpotongan walaupun diperpanjang sampai tidak terhingga, sampai jauh sekali tidak terhingga, maka tidak akan pernah punya garis berpotongan ya. Anak-anak bisa lihat pada gambar 4.17 poin A tadi ya, yang di atas tadi. Nah, jika sebuah garis memotong salah satu garis, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Itu contohnya seperti itu. Dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ya, jadi jika sebuah garis memotong, salah satu garis pada garis sejajar tadi ya, maka garis itu juga akan memotong garis kedua. Yang namanya sejajar itu berarti ya sejajar lurus ya, tidak akan pernah dapat berpotongan. Sekarang yang B, dua garis berpotongan. Kalau tadi sejajar, sekarang dua garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis itu memiliki titik persekutuan atau titik potong. Banyak titik potong pada dua garis yang berpotongan adalah tepat satu. Tepat satu. Lihat pada gambar 4.17 poin B tadi di awal ya. Dilihat lagi biar paham ya. Selanjutnya poin yang C, dua garis berimpit. Nah, dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis itu memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Ya. Dua garis dikatakan berimpit jika kedua garis itu memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Pada gambar 4.17 poin C itu ada garis P berimpit dengan garis Q. Ya, garis P berimpit dengan garis Q. Sekarang coba kalian kerjakan kedudukan masing-masing garis A, B, C, dan D adalah sebagai berikut. Ya, coba kalian kerjakan. Yang poin A itu kedudukannya sebagai garis apa? Yang B apa? Terus C dan juga D. Silakan dikerjakan. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.